Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat-sobat Kota Bau-Bau. Hari ini kami akan melakukan podcast membahas tentang pelayanan non tatap muka. Namun sebelum masuk ke materi, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Salsabila Nurtika, biasa dipanggil Rika. Di sini saya sebagai moderator. Dan untuk sobat-sobat Kota Bau-Bau yang belum tahu tentang pelayanan non tatap muka BPJS Kesehatan, kali ini saya telah menghadirkan narasumber saya yang cantik, kece, dan hits di kantor KC Bau-Bau. Untuk itu saya persilakan Ibu narasumber saya untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Ibu narasumber. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Lima Boli. Saya sebagai koordinator frontline di kantor cabang Bau-Bau. Oke, terima kasih Bu Lima. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Kalau boleh tahu nih Bu Lima, apa saja sih pelayanan non tatap muka BPJS Kesehatan? Ya, jadi pelayanan BPJS Kesehatan tanpa tatap muka itu jadi ada pelayanan Pandawa, Care Center 165, dan Mobile JKN. Ya Bu, kalau boleh tahu nih, apa saja sih yang fitur-fitur yang ada di dalam Mobile JKN, Pandawa, sama call center yang Ibu sebutkan tadi? Jadi yang pertama Pandawa itu ada 3, jadi pada saat mungkin Bapak Ibu yang mengakses Pandawa, itu ada 3 pelayanan, jadi administrasi, informasi, dan pengaduan. Jadi pengaduan pun walaupun melalui Pandawa itu bisa langsung diajukan pengaduannya. Kalau misalnya untuk pelayanan administrasi ada pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan FKTP bagi TNI Polri sebelum 3 bulan, misalnya dia pindah tugas atau pindah domisili, bisa dia pindah Vaskes melalui Pandawa. Kemudian perubahan data, jadi baik itu pengurangan anggota keluarga, misalnya mohon maaf ada yang meninggal, atau misalnya perubahan NIK setelah bayi baru lahir, itu bisa dilakukan melalui Pandawa. Kemudian perubahan kelas rawat bagi peserta mandiri yang ingin merubah kelas perawatannya, tapi itu setelah 1 tahun jadi peserta aktif, itu boleh dilakukan melalui Pandawa. Kemudian pengaktifkan kembali, ini pengaktifan kembali misalnya ada anggota keluarga yang anaknya umurnya di atas 21 tahun, masih kuliah, masih mengikuti pendidikan formal, itu bisa mengaktifkan kembali melalui Pandawa dengan memperlihatkan keterangan aktif kuliah. Kemudian ada pengaktifan kembali atau nomor pembayaran, misalnya sudah pernah daftar mandiri tapi belum dilakukan pembayaran, sehingga pada saat mau melakukan pembayarannya tertutup, itu bisa mengupdate kembali nomor VA-nya melalui Pandawa juga. Dan yang terakhir adalah informasi dan pengaduan. Oke, terima kasih Bu Lima. Jadi Bu Lima, sekarang kita bisa akses pelayanan non tatap muka walaupun tidak harus datang ke kantor ya Bu Lima? Iya. Ingat bahwa Pandawa itu nomornya itu hanya 1 di 0811 8165 165. Oke. Baik, kalau terkait call center sendiri itu seperti apa sistemnya Ibu Lima? Iya, Care Center 165 yang bisa diakses selama 24 jam. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jam berapapun jika ada pengaduan, jika mau ada, kemudian jenis layanan yang ada di Care Center 165 ada perubahan data Vaskes, perubahan kelas perawatan, perubahan NPWP, alamat email atau domisili, kemudian perubahan nomor handphone dan informasi dan pengaduan. Oke, terima kasih Bu Lima. Jadi buat sobat-sobat Bau-Bau, Kota Bau-Bau, jangan khawatir karena sekarang layanan BPJS Kesehatan itu sudah ada layanan call centernya, nomornya 165. Jadi kapanpun Bapak Ibu butuh konsultasi terkait layanan BPJS, tinggal call center saja di nomor 165. Oke, baik, terima kasih Bu Lima. Sebelum kita lanjut lagi ke lebih dalam materi tentang pelayanan non tatap muka BPJS Kesehatan, sebelumnya saya ingin sampaikan kalau saat ini kita lagi berada di stand BPJS Kesehatan dalam rangka Bau-Bau Expo untuk merayakan HUT Kota Bau-Bau
tahun 2024. Oke. Tadi kan terima kasih Ibu Lima sudah menjelaskan terkait call center dan Pandawa. Kalau untuk mobile JKN itu sendiri itu seperti apa Bu Lima? Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya ini untuk yang mobile JKN sendiri itu yang lebih gampang ya Bapak Ibu. Karena saat ini semua ada dalam genggaman, terutama kita kemanapun itu kalaupun lupa yang lain, tapi kalau HP itu jarang kita lupa. Jadi mobile JKN itu, jadi Bapak Ibu yang pengguna HP Android bisa diunduh di Play Store, sedangkan yang pengguna iPhone itu di Google apalagi Google Play Store? Iya, Google. Ya. Oh, ya. Untuk pelayanan di mobile JKN, jadi itu hampir sama sebenarnya dengan Pandawa. Dia ada pendaftaran baru, baik itu mau peserta mandiri ataupun yang misalnya yang PPU ASN. Kemudian ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga, kemudian perubahan data, perubahan Vaskes. Jadi perubahan itu bisa perubahan FKTP, Vaskesnya, atau perubahan kelas rawat, perubahan data alamatnya, misalnya domisilinya, nomor handphonenya, itu bisa melalui juga mobile JKN. Kemudian pengecekan iuran, dan ini yang paling penting juga ada program rehab, di mana program rehab itu adalah program cicilan untuk peserta menunggak yang misalnya tidak mampu melunasi satu kali iurannya, bisa dia cicil tagihannya dengan program rehab tadi. Jadi tinggal mengakses saja, dan banyak fitur-fitur yang ada di mobile JKN. Kemudian ada juga pelayanan informasi dan pengaduan. Jadi pengaduan baik itu yang terjadi di puskesmas atau rumah sakit, jadi jangan adukan di media sosial, cukup melalui mobile JKN-nya, dan itu akan ada solusi yang akan disampaikan dari pihak BPJS Kesehatan. Oke, baik Ibu Lima, terima kasih banyak atas materi tentang mobile JKN-nya tadi. Sebelumnya mungkin dari sobat-sobat Kota Bau-Bau mungkin belum tahu ini Bu Lima terkait fitur-fitur yang Ibu jelaskan tadi tentang rehab dan pendaftaran pelayanan antrian. Untuk itu sendiri Ibu, untuk lebih jelasnya sistemnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk yang fitur rehab itu untuk peserta PBPU Mandiri atau yang BPJS Prabayar yang mungkin Bapak Ibu merasa pernah mendaftar selama misalnya tagihannya itu sudah sampai 3 tahun, tapi tenang Bapak Ibu, tagihan itu hanya maksimal 24 bulan, tambah 1 bulan berjalan. Untuk program rehab sendiri itu adalah program di mana peserta yang menunggak tadi itu bisa mencicil tagihannya. Jadi tagihan yang misalnya sudah di atas 4 bulan tidak pernah melakukan pembayaran, itu bisa mendaftar melalui program cicilan. Jadi tinggal kita akses saja menu rehab. Nanti untuk program cicilan itu bisa memilih itu maksimal 12 kali cicilan. 12 kali cicilan dalam 1 tahun. Jadi misalnya Bapak Ibu yang tagihannya mungkin sudah 3 juta dengan jumlah anggota terdaftar ada 3 peserta. Mau ingin mencicil 3 kali, maka tinggal kita daftar saja, masukkan 3 kali cicilan, maka akan otomatis misalnya 1 jam kemudian setelah Bapak Ibu sudah mendaftar program cicilan, maka bisa langsung melakukan pembayaran untuk iuran cicilan pertama. Jadi bulan keduanya sisa membayar lagi untuk cicilan bulan kedua. Namun apabila misalnya Bapak Ibu sudah memiliki uang yang cukup, misalnya mau pengen melunasi, itu silakan, boleh tinggal kita klik menu pelunasan dan tagihan yang misalnya yang sebelumnya mau dibayarkan nanti cicilan yang ketiga, maka itu nanti akan terakumulasi supaya bisa melakukan pembayaran untuk pelunasan tadi. Oke. Terima kasih Bu Lima. Kalau soal yang fitur antrian online ini Bu Lima, itu seperti apa? Iya, baik terkait antrian online. Jadi itu semua kemudahan saat ini Bapak Ibu, terutama yang mungkin yang terjadi di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kita kadang berpikir bahwa antriannya lama. Jadi BPJS Kesehatan itu membuatkan untuk kemudahan Bapak Ibu dengan antrian online. Misalnya untuk mau akses layanan ke puskesmas. Jadi 2 jam sebelum pelayanan itu Bapak Ibu masih bisa mengambil antrian online melalui mobile JKN-nya. Jadi kita tinggal masuk di menu antrian. Baik, jadi kalau untuk pendaftaran antrian online, jadi di mobile JKN itu ada fitur menu pendaftaran pelayanan online. Jadi kita tinggal klik menu pendaftaran
pendaftaran pelayanan. Jadi untuk di sini ada dua, ada pilihan Vaskes tingkat pertama, jadi itu bisa puskesmas atau dokter yang kerjasama dengan BPJS atau klinik utama yang kerjasama, kemudian atau Vaskes rujukan tingkat lanjut, ini ditujukan untuk ke rumah sakit. Jadi misalnya ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit, sudah ada rujukannya dari puskesmasnya atau dokter keluarganya, mau ke rumah sakit tinggal mengklik menu ini yang untuk jenis fasilitas kesehatan, tinggal kita pilih menu fasilitas rujukan tingkat lanjut. Jadi kalau misalnya contoh kayak mau ke Vaskes tingkat pertama, jadi puskesmas. Jadi ini kita masuk di sini kan peserta ini misalnya siapa yang berobat, misalnya kita sendiri atau anggota keluarga yang lain. Kemudian misalnya contoh Vaskes saya ada di Puskesmas Katobengke. Hari ini saya mau ingin pelayanan gigi misalnya. Jadi saya tinggal masuk ke menu poli. Di sini polinya juga ada poli gigi dan mulut, poli KIA, laboratorium, poli KB atau kunjungan online. Jadi kalau misalnya kita masuk di poli gigi, kita tinggal pilih daftarnya. Ini kan sudah terbuka untuk jam pelayanannya. Kita tinggal pilih daftar, kemudian pilih tenaga medis, kemudian masukkan keluhannya apa. Kemudian tinggal disimpan. Nanti antriannya itu nanti akan terbaca di mobile JKN kita sendiri. Jadi pengambilan antrian online itu 24 jam sebelum pelayanan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, penjelasannya sudah cukup jelas ya untuk sobat-sobat Kota Bau-Bau. Jadi buat sobat-sobat Kota Bau-Bau, jangan lupa download mobile JKN lewat Play Store maupun App Store. Dan untuk sobat-sobat untuk sobat-sobat Kota Bau-Bau yang mempunyai tunggakan BPJS, tunggakan iuran BPJS-nya dari bulan-bulan sebelumnya, jangan khawatir karena sekarang dalam aplikasi mobile JKN itu sudah ada fitur rehab. Nah, nanti sobat-sobat Kota Bau-Bau bisa download aplikasinya dan lihat fitur rehab di situ, pelajari. Kalau memang sobat-sobat kurang mengerti bisa langsung datang ke kantor KC Bau-Bau. Baik, terima kasih Ibu Lima. Tadi kan kita sudah mengulik-ngulik nih terkait BPJS Kesehatan non tatap muka. Kalau untuk tatap mukanya sendiri Ibu Lima, apakah itu hanya sebatas dari sobat-sobat Kota Bau-Bau datang ke kantor atau bagaimana? Ya. Sebenarnya pelayanan tatap muka itu bisa juga bukan hanya ke peserta harus ke kantor BPJS Kesehatan. Kita juga ada pelayanan BPJS keliling, kemudian kita ada MPP itu Mall Pelayanan Publik, itu sudah ada di Kota Bau-Bau. Jadi kemudian ada juga BPJS 1, BPJS siap membantu yang ada di rumah sakit yang pakai rompi hijau, yang mungkin Bapak Ibu kalau juga butuh pengaduan bisa langsung hubungi BPJS 1 dan ya ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi harapannya sih mungkin Bapak Ibu di zaman digital saat ini semua dalam genggaman melalui WhatsApp Pandawa di 08118165. Jadi semua pelayanan itu ada di situ Bapak Ibu. Ya. Dan juga untuk memudahkan peserta kalau terkait dengan pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas supaya tidak menunggu lama. Itu bisa melalui fitur antrian pelayanan antrian online di aplikasi mobile JKN-nya Bapak Ibu. Baik Ibu Lima, tadi kan Ibu Lima sudah menyebutkan terkait BPJS keliling. Itu kalau boleh tahu nih Bu, itu sistemnya seperti apa ya? Iya. Jadi pelayanan BPJS keliling itu kita yang mendatangi baik itu ke instansi, ke kelurahan, puskesmas, itu kita BPJS yang akan datangi. Jadi pelayanannya itu bisa melalui mobil BPJS Kesehatan. Jadi misalnya ada event-event seperti ini, pasti BPJS Kesehatan itu selalu hadir dengan ada pelayanan BPJS keliling. Baik, kalau boleh tahu Ibu Lima, itu BPJS keliling itu jadwalnya seperti apa? Seperti setiap pekan kah, bulan, atau hanya event-event besar saja yang ada di Kota Bau-Bau baru BPJS itu hadir? Iya, BPJS keliling itu kita lakukan setiap saat. Jadi kalau untuk misalnya ke kelurahan, kita buat jadwal selama 1 bulan itu kita lakukan selama
8 kali berarti satu bulan itu 2 kali kita keliling. Jadi itu kita misalnya hubungi dulu ke satuan kerjanya, instansinya. Mereka harus menyiapkan apa-apa, misalnya cukup nick-nya saja, bisa di situ pelayanan mau update nomor handphone, mau perubahan vaskesnya, pengaktifan kembali, itu bisa juga melalui BPJS Keliling. Dan yang paling sering itu adalah kita harus melihat yang pelayanan untuk daerah-daerah yang sulit untuk menjangkau kantor BPJS-nya. Misalnya juga untuk pakai yang HP-nya juga mungkin masih HP yang lama, nah itu sasarannya kita. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Ibu Lima atas materi-materi yang sudah dijelaskan terkait pelayanan-pelayanan yang ada di BPJS maupun itu non tatap muka dan tatap muka. Untuk Ibu Lima sendiri mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk terkait pelayanan BPJS itu sendiri? Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pelayanan non tatap muka ya. Jadi harapannya di zaman digital saat ini, Bapak Ibu bisa mengakses pelayanan non tatap muka. Jadi tidak harus ketemu dengan pegawai BPJS atau ke kantor BPJS. Jadi pelayanan non tatap muka tadi ada pelayanan Pandawa, nomornya 0811 8165 165. Itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp ya Bapak Ibu, jadi hanya bisa di chat. Itu untuk waktunya juga selama setiap hari 24 jam. Hanya pelayanan administrasi Senin sampai Jumat di jam layanan kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian untuk pelayanan Care Center 165 itu 24 jam, Bapak Ibu juga bisa hubungi call center 165. Dan yang terakhir adalah pelayanan mobile JKN. Jadi pelayanan mobile JKN itu sudah yang memudahkan Bapak Ibu. Jadi termasuk fitur-fiturnya itu bisa dibuka, jadi bisa ada informasi, pengaduan, atau misalnya terkait dengan yang Bapak Ibu misalnya mau ingin pelayanan antrian online, mau program rehab, kemudian perubahan data, perubahan vaskes, perubahan domisili, itu bisa melalui mobile JKN. Oke, baik, terima kasih Bu Lima. Jadi buat masyarakat Kota Bau-Bau yang ingin mengakses tentang pelayanan BPJS non tatap muka, silakan akses melalui call center 165, Pandawa, dan mobile JKN. Baik, terima kasih Ibu Lima untuk kesempatannya pada hari ini. Sekian dari saya dan Ibu Lima. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. See you guys. Oke, bagi sobat Kota Bau-Bau dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan lupa mampir di stand BPJS yang ada di Bau-Bau Expo dalam rangka merayakan HUT Kota Bau-Bau tahun 2024 yang berada di Kota Mara, Bau-Bau. Ini lokasinya pas depan panggung, jadi jangan lupa mampir.